Oke, sudah jam 14.21 ya. Kita mulai aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mau berhadir ya. Sebenarnya minggu ini harusnya kita sudah UTS, tapi sebelum UTS mungkin saya harus ya mungkin apa ya menanya, ya mungkin kita bisa berbagi ya. Apa ada yang kurang di kuliahnya atau mungkin ada yang belum belum paham. Jadi saya buatkan sedikit ringkasan apa sih yang harus dipelajari di metode numerik mulai dari awal perkuliahan sampai ke apa pertemuan ketujuh di mana di bulan Ramadan kemarin. Ya mungkin ada yang mau disampaikan dulu. Suara saya kedengaran kah? Halo, dengaran aja lah. Oke, hari ini review. Jadi mungkin nanti hari ya kalau sempat insya Allah hari Selasa keluar soal UTS-nya. Soal UTS-nya ya seperti biasanya take home test buat dikerjakan mungkin antara 4 sampai 7 hari, saya belum tahu. Kalau sedikit ya mungkin 4 hari selesai gitu ya. Eh Sebelumnya saya mau tanya dulu, mata kuliah lain ada yang sudah UTS kah? Tugasnya sudah ada, tugas UTS-nya sebagian lah. Oke. Jadi mohon maaf karena belum bisa offline ya karena kondisi badannya enak, nggak tahu masih ada di kampung kah nih atau sudah balik ke sekitar Banjarmasin. Oke, kalau hampir semua nanti insya Allah hari pekan depan lagi ya mungkin kalau mau kuliah ya. Ya kalau mau di apa ngerjakan bareng-bareng hari Rabu bisa sih gitu loh. Kumpul di apa di kelas, mana yang belum paham bisa dikerjakan sama-sama gitu ya. Bisa dibahas sedikit lah gitu loh. Kalau ternyata misalkan soalnya terlalu sulit. Oke, saya lanjutkan aja ya. Saya review materinya. Apa aja sih yang harusnya dipelajari gitu ya. Pertama, oke, sebelum hal yang dipelajarin di sini ada apa? Ada di situ ada di Google Class itu saya ada naruh ini ya, ada naruh file ini ya. Itu ada PDF sama ODP-nya. Silakan dibuka nanti. Di situ ada Math Advice for Computer Science Student. Jadi kalau misalkan ada yang pengen tahu apa buat anak computer science, ilmu komputer, matematika yang harus pelajari apa aja. Rata-rata sih jawaban orang-orang ya arahnya ke diskrit ya. Matematika diskrit harus diperbaikin gitu aja. Oke, lanjut ke materinya. Kita belajar numerik ngapain sih gitu loh. Jadi ada model matematika, kemudian kita gunakan komputer untuk mempermudah pekerjaan gitu ya. Komputasi saintifik merupakan subjek penting untuk menyelesaikan permasalahan dunia nyata dengan menerjemahkan pertanyaan ke dalam modul matematis yang diselesaikan dengan bantuan komputer. Jadi pengennya kuliah metode numerik jadi ada model ada model permasalahannya, ada kasus nyata di lapangan. Coba kita gunakan komputer sebagai alat bantu daripada kita harus gunakan menghitung manual pakai ditulis di kertas pakai pensil atau pulpen. Nah itu ini ya cerita awal dari kuliah metode numerik. Oke, sampai sini eh mudah-mudahan sudah bisa apa ya, mana sih tadi, sebentar, bentar. Jadi itu cerita tentang di ini ya, di pertemuan pertama, kemudian juga di pertemuan kedua apa aja sih dipelajarin gitu ya.
Nah, kemudian di pertemuan ketiga ada representasi bilangan atau nilai pada komputer. Bagaimana kita membuat integer dan floating point. Jadi gimana nyimpan angka di dalam komputer gitu ya. Nah, itu adalah bahasan yang ada di bab ketiga, di pertemuan ketiga harusnya gitu. Representasi nilai ya. Bagaimana nyimpan apa bilangan gitu ya. Nah, kemudian di situ juga di pertemuan ketiga harusnya ada error numerik. Jadi bagaimanapun bagusnya komputer pasti ada kesalahannya ya. Jadi kemungkinan nanti kesalahannya adalah kesalahan pembulatan. Jadi misalkan berapa angka masih panjang gitu ya. Misalkan ada 100 angka di belakang koma, kita cuma simpan misalkan 10 angka di belakang koma. Berarti nanti ada kemungkinan eh, kesalahan karena kita membulatkan atau misalkan truncation. Jadi untuk proses perhitungannya masih berapa kali langkah lagi, cuman kita kurangin gitu ya untuk berapa langkah. Jadi misalkan ada harus sampai 1000 langkah, kita ambil cuman misalkan sampai 10 langkah aja. Jadi ada pengurangan proses perhitungan. Atau bisa jadi nanti terjadi ill condition, kesalahan model matematis atau misalkan anomali kondisi. Jadi kondisinya tidak sesuai dengan kebiasaan. Ya, itu adalah yang harus kalian pelajari di pertemuan ketiga. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau dibahas dulu kah? Belum ada? Oke, nggak ada ya. Oke, kalau nggak ada, nah lanjut di pertemuan keempat dan kelima itu ngapain sih gitu ya? Kelima cuma ada tugas satu ya. Pengeluaran Ibu Melati Sumargono ini adalah kasus lama ya. Kasus lama buat numerik yang saya buat sekitar 3 atau 4 kali saya keluarkan, kemudian ini disederhanakan ya. Oke, balik ke pertemuan keempat, solusi persamaan satu variabel. Jadi kita membuat ada suatu fungsi, kita jadikan bernilai nol, di mana tidak didapat metode sederhana untuk mendapatkan nilai x, sehingga nilai x dicari dengan cara menebak. Jadi kita tebak aja berapa kira-kira nilai pendekatannya gitu ya. Misalkan kita nggak tahu cara menghitung akar 2, gimana sih caranya gitu ya. Atau nanti di video juga saya jelaskan ada metode Newton buat pendinginan ya, di mana kita cuma bisa menghitung rumusan ini dengan masukkan variabel t-nya, nanti kira-kira yang diharapkan seberapa gitu ya. Jadi ada proses menebak gitu ya, menghitung angka, melakukan proses menebak angkanya berapa sampai ditemukan solusi yang mendekati gitu ya. Itu metodenya ada 3, ada biseksi, ada Newton sama secant. Di mana kalau biseksi nilai tembakannya dibagi dua bagi dua seperti gitu ya. Jadi kayak buku, kita buka buku, misalkan cari halaman 300, bukunya kita buka dari, kita nggak tahu persis tebalnya berapa, kita coba ambil ke tengahnya, terus lagi sampai ketemu halaman 300. Itu metode biseksi gitu ya. Rumusan lengkapnya mungkin lebih panjang ya. Nah, kemudian selain metode biseksi ada metode Newton. Metode Newton kita cuma perlu satu tembakan dengan cara, tapi kita harus tahu tuh nilai turunannya berapa gitu ya. Jadi ada x0 tembakan awal, kemudian dikurangi dengan f dari x0 dibagi dengan turunan dari fungsi f terhadap nilai x0-nya. Ini yang teknik kedua pakai Newton. Kemudian ada juga pakai secant. Kalau ya pakai dua tembakan juga, x0 sama x1. Rumusnya seperti ini nih. Jadi ada 3 metode yang
bisa kita gunakan. Mungkin di metode lain masih ada lagi teknik yang lain, tapi yang inilah yang paling sederhana bisa dipakai gitu ya. Ya sampai sini ada yang mau mau ditanyakan dulu kah? Oke. Ya, contoh kasus nyatanya itu adalah kalau dulu tahun-tahun yang lalu saya nggak ngasih tahu ini menyelesaikannya pakai apa. Ya, mungkin sekarang saya cuma biar cepat saya kasih tahu aja. Silakan gunakan root finding, metode penyesaman satu apa istilahnya di sini, solusi persamaan satu variabel untuk menyelesaikan ini. Jadi ada apa? Ada seorang ibu-ibu pensiun, dia punya uang, eh, kemudian diinvestasikan, dari sana dia pakai uangnya itu sehingga nanti di umur 90 tahun dia uangnya itu cukup buat membiayai dia sampai umur 90 tahun. Ini kalau kalian mau tahu jawabannya dulu, ini pernah ditanyakan sama imam ke Imam Farisi gitu ya. Dia pernah tanya sama anak ekonomi nggak tahu ini kasus apa. Jadi ini pure murni bukan kayaknya tidak pernah diajarkan di Fakultas Ekonomi malahan gitu loh. Jadi adanya itu ada di anak-anak komputer atau anak-anak matematik yang tahunya bisa ngerjakannya gitu ya. Oke. Dan sampai sini ada yang mau ditanya dulu kah buat ini root finding ini? Cuma 20 yang masuk. Jadi rumusannya sih sederhana ya. Kelihatannya sederhana banget. Tapi apa istilahnya cukup berguna untuk kita menyelesaikan beberapa permasalahan yang kita tidak tahu cara dapat solusi analitisnya. Ya, ya dikerjakan dengan apa? Dengan cara melakukan proses tebakan gitu ya. Kita nebak angkanya berapa sampai ditemukan angka yang mendekati apa yang diharapkan gitu ya. Nah, makanya kenapa kalau kalian lihat soalnya di Bu Melati Sumargono itu sebenarnya ada angka selisih 50.000 ini. Kenapa antara 500 sampai 550? Ini untuk jaga-jaga kalau ternyata tebakan kalian itu meleset ada berapa berapa angka kayak berapa digit. Jadi pasti boleh eh, ada nilai selisihnya. Nggak tahu ada banyak yang bisa kerjakan nggak ya? Kayak banyak yang nyerahkan ya meskipun terlambat. Kalau belum diserahkan, tolong dikerjain ya. Eh, nggak dihitung pakai komputer kah? Paling cepat pakai second nggak ya kalau nggak salah itu rumusnya. Oke, satu lagi ya. Kalau mengumpulkan tugas, tolong kodenya jangan ambil dari screenshot ya. Yang tulisan ini, yang kayak gini, tolong dimasukin ke ini ya, ke mana? Ke di copy ke file ke tulisan biasa, jangan dikasih screenshotnya ya. Yang kayak gini-gini nih, susah ya nantinya ya. Tolong jangan dikasih screenshot ya.
buat berikut-berikutnya. Jadi kodenya copy ke tulisan biasa, jangan di screenshot tampilannya lah. Soalnya kalau di screenshot nanti susah bacanya, kadang nggak pas. Oke. Nah itu pertemuan 4 dan 5 tugasnya sih buat review, kasih buat memberi gambaran seperti apa sih yang terjadi gitu ya. Nah, next. Ada yang mau tanyakan dulu sampai root findingnya sampai yang ini masih bisa diikutin ya pelajarannya ya dengan sepusing-pusingnya gitu ya. Oke ya, saya lanjutin dulu ya. Kalau mau ada pertanyaan nanti silakan ditanya di sesi berikutnya mungkin. Next. Nah, jadi di sini udah mulai terasa rumitnya, ada loop dalam loop dan sama ada if else. Jadi di numeric susahnya yaitu programannya mungkin harus ditingkatkan ya. Memang paling banyak bagaimana buat loopnya, kemudian if else itu aja sih gitu loh. Tapi kalau sudah terbiasa, insya Allah bisa lah gitu loh. Oke, lanjut yang sesi terakhir di pertemuan 6 sama 7 itu ada interpolasi. Jadi kalau kalian pernah dulu kalau kalian ingat dulu ya ada kita kuliah kalkulus kalau nggak salah. Ganjil ya, ada kalkulus gak ya? Kalkulus. City mana ya? Di Ups. Ya kalau mungkin kalau kalian ingat ya di buku kalkulus yang awal-awal belajar nanti ada beberapa persamaan gitu kan. Nanti ada suatu data dia bikin eh, persamaannya dari data-data yang ada. Mana ya? Saya lupa mana ya. Nah kayak gini-gini nih gitu loh.
Eh, mungkin kalian pernah ingat ya di buku kalkulus yang dulu pernah kalian pelajarin. Jadi di mana nanti ada apa? Ada data nilai tertentu, kemudian nanti dibuat persamaannya seperti apa. Nah itu kayaknya mana ya? Oke, mungkin kayak gini nih. eh ada persamaan gini ya. Kemudian ada sederhana aja mana ya? Biasanya ikan kod itu ada rasanya. Oke. Ada beberapa persamaan gitu ya dari data nanti diperolehnya nanti kalau kalian ada pernah buka buku kalkulus yang lama itu ada dia rumusan angkanya gitu ya. Nah, itu dihasilkan biasanya kemungkinan besar dia ngambil bikinnya pakai interpolasi. Jadi di mana nanti di pertemuan 67 itu ada interpolasi, isinya adalah metode menghasilkan data yang tidak diketahui namun berada pada suatu jangkauan dari himpunan data diskrit yang diketahui. Jadi misalkan contoh penduduk Banjarmasin di pertengahan tahun 2018 berarti di 2018 misalkan bulan Juni dan Juli yang ada adalah data penduduk dari 2015 sampai 2020 gitu ya. Nah, itu gimana cara ngitungnya gitu ya. Tekniknya ada macam-macam, ada pakai linear. Kalau misalkan linear cuman pakai dua buah titik tembakan, dua buah titik yang ada, kemudian bisa pakai kuadratik gitu, pakai tiga buah titik gitu ya. Kemudian ada pakai interpolasi Lagrange, bisa dengan banyak titik, ada fungsi yang ini gitu ya. Mana sih? Saya kayaknya di video ada ya, saya jelaskan ya itu ya. Ini jadinya nggak bagus sih sini. Interpolasi. Nah ini ya contoh jumlah penduduk Banjarmasin kayak gini ya peningkatannya. Kemudian kan metode interpolasinya ada linear, kuadratik, ada pakai Lagrange, ada yang pakai matriks Mondar-Monde. Yang ini agak komputasinya agak ribet. Yang ini yang tiga yang ini yang lumayan sederhana gitu ya. Ada linear, kuadratik sama Lagrange. Di videonya kalau kalian benar-benar coba satu persatu kalian telaah sedikit apa bertahap gitu ya. Soalnya bisa sih ngitungnya gitu ya. Jadi ada linear gimana, kemudian ada kuadratik gimana, di situ juga ada integrasi pakai Lagrange. Di mana nanti ada fungsi Lagrange-nya ya. Ada HSL hasilnya. Oh, ini ada list of value.
pakai I ke K, atau misalkan pakai founder mode. Dia adalah beberapa teknik yang bisa dipakai, jadi linear, kuadratik, sama Lagrange. Nah, di pertemuan ketujuhnya, di ketujuh itu ada metode interpolasi yang saya gunakan library yang ada di Python gitu ya. Kita cukup pakai import library Python pakai interpolate. Di situ nanti gimana caranya membuat nilai tembakan jumlah penduduk Banjarmasin gitu ya, dari 4 tahun yang diketahui. Meskipun sebenarnya ini sih tahu semua, cuman masalahnya kalau buat kita uji coba berapa sih hasilnya gitu ya, tahun kedua ke 45, 7, 8, 9 gitu kan. Masih bagus apa enggak gitu ya. Sorry, sesuai sama angka ini apa enggak. Oke, buat materi interpolasi bisa dipahami kah? Atau masih bingung? Apa ya? Some Summer problems. Dan yang kita pelajari masih bentuk linear ya. Kita nggak pelajari apa yang dua dimensi gitu ya. Nah, consider vapor liquid equilibrium mole fraction below. Nah, misalkan ada x ini, y-nya sekian sekian sekian. Determine vapor methanol 0,1 by linear interpolation. Oke, yang saya mau tanyakan, prinsip masalah interpolasinya paham nggak? Paham nggak nih? Ada yang masih bingung nggak? Paham nggak? Kalau bingung ya maksa kita kuliah online setelah UTS. Dijelaskan dikit. Bisa dipahamin nggak interpolasinya dulu? Apa sih interpolasi gitu ya? Halo, ada tanggapan nggak? Kalau misalkan masih bingung bilang, kalau sudah paham bilang juga ya. Itu susah gitu. Bingungnya di Oke, kalau masih bingung gini-gini. Misalkan ini ya. Ini ada sampel data kayak gini nih. X-nya 1, Y-nya 1. X-nya 0,882, Y-nya ini. Eh, Oke, kalau Pythonnya ada nggak ya? Eh, saya harus install dulu nih kayaknya. Mana tadi? Ada soal gini ya tadi, yang mana ya? Nah, gampangnya gini.
Head boy in the fourth position. Bentar ya. Jadi gini, jadi ada nilai gitu ya. Misalkan ada X sama Y. X-nya ada 1, 2, 3, sama 5. Kalau X-nya 1, nilai Y-nya 3. Kalau misalkan 2, Y-nya itu adalah 4,5. Kalau 3, 5. Kemudian kalau 5, dia 6. Nah, kalau di sini kan ada yang ada cuma 1, 2, 3, sama 5. Kalau nilainya 4, berapa nih kira-kira gitu loh. Jadi ini ada kumpulan data gitu kan, saling berkorelasi. Jadi misalkan kalau boleh dihilang mana ya, nggak dititikin. Kalau nilai X-nya 1, jadi misalkan eh gini gini gini. Misal kalau anggaplah satu piring ya, piring bakso gitu kan. Kita harus bayar misalkan $3 ya. Kita anggap ini apa, datanya kayak gini ya. Misalkan kalau 2 piring bakso kayak makanan gitu ya, biar gampang. Itu kita bayarnya misalkan $4,5 ya. Kemudian kalau ada 3 piring bakso, kita bayarnya li- eh, $5. Kalau kita belinya 5 piring bakso, kita harus bayar $6. Oke. Nah, kalau misalkan 4 piring gimana? Kira-kira bayarnya berapa? Sampai sini bisa dipahami dulu nggak? Masalahnya bisa dipahami nggak? Bisa paham nggak? Kelihatan nggak tulisannya di tempat kalian? Saya pakai data yang ini ya, tebakan ini. Kalau misalkan kita beli satu piring bakso, itu harganya $3. Kalau misalkan ambil 2 piring, itu disuruh bayar 4,5. Kalau misalkan kita ambil 3 piring, bayarnya $5. Kalau 5 piring, kita bayarnya $6. Nah, kalau misalkan 4 piring berapa? Nah, kenapa kita cari nilai antara 3 sampai sama 5 ini, atau dari 1, 2, 3, 5 ini, kira-kira angkanya berapa nih kalau 4 gitu loh. Bisa dipahami nggak? Sampai sini dulu kasusnya. Bisa, bisa ya. Nah, kalau misalkan dia tanya 7 piring, nah ini udah masalahnya jadi ekstrapolasi. Kalau kenapa ekstrapolasi? Karena data yang ada kan cuma 1 sampai 5 nih. Kalau di 7 itu kan sudah di luar apa? Di luar dari data yang ada. Nah, kalau masih di dalam range-nya ini, kita sebut sebagai ini adalah interpolasi. Tapi kalau misalkan udah di luar, itu kita sebutnya sebagai ekstrapolasi. Oke ya. Nah, gimana cara ngitungnya 4 piring ya? Kita bisa gunakan pakai linear. Hitungan rumusnya seperti apa? Rumusnya kita balikin lagi ke mana tadi? Interpolasi linear, kita bisa pakai rumusan yang ini. Nah, ini nih. Y0, ini bisa dipakai yang ini, atau pakai rumus sederhana seperti ini gitu loh. Kalau put the value 5 plus
Ngitungnya gimana? Ngitungnya bisa pakai rumus yang ini ya. Mana tadi? Linear gini ya. Interpolasi linear. Open mode atau kepain aja ya. Udah lah, komputernya rada lambat. Nah, kalau kita pakai interpolasi antara 3 sama 5 ya. Kalau 3 mangkok tadi bayarnya adalah $5, X 0 3, kemudian Y0 nya adalah Y0 nya sama dengan 5. Nih ya. Kita pakai rumus yang ini misalkan, yang linear. Kalau Y-nya 1, ya satunya X1 seakan adalah 5, kemudian Y1-nya sama dengan misalkan berapa tuh? 6. Ya kan? Nah, tuh kalau lambat banget. Nah, kita masukkan rumusan ini gitu ya. Y0 harganya ya misalkan P pada 4, operasi 4 gitu kan. Berarti di sini ada Y0. Y0-nya adalah 5. 5 kita kali dengan X1 dikurangi X tuh ya. X1-nya X1-nya 5. 5 dikurangi 4 gitu kan, dibagi dengan X1 dikurangi X0. Atau kita bikin perbagian dulu. Misalkan bagian ini nih. Open mode-nya matikan aja deh. Quit. Oke, saya tulis kasar aja ya. Saya hitung kasar nih misalkan. Nah, oke. Kita pakai rumus misalkan ini ya. Berarti nanti P 4 gitu kan, sama dengan Y0-nya berapa? Y0-nya tadi Y0-nya 5 gitu ya. 5 dikali dengan X1 kurang X1 kurang X, berarti X1-nya ini ya 5. 5 dikurangi 4 dibagi dengan selisihnya dari X1 kurang X0, berarti 5 kurangi 3 ditambah dengan Y1. Y1-nya berapa? Di Y1-nya ini ya 6. 6 dikali dengan apa nih? 4 ya, X-nya kan 4 ya. 4 dikurangi X0. X0-nya adalah 3 dibagi dengan 5 per 3. Ini adalah sama dengan 5 kali ini 1 per 2 gitu kan, ditambah 6. 4 kurangi 3 1 ya, 1 per 2 per 2. Ini sama dengan
Berarti 2,5 ditambah 3 sama dengan 5,5. Ya, ini hasil hitungannya nih gitu loh. 5,5. Jadi kalau misalkan kalau eh, 4 piring bakso itu berarti kita harus bayarnya adalah 5,5 dolar gitu. Nah, ini yang prinsip dari interpolasi. Jadi eh, kalau ada data-data yang ada data-data yang awal gitu ya, kemudian data yang di tengahnya berapa nih, kemudian ada data yang kita tidak temukan. Misalkan kita punya ada data buat kalau piringnya satu, kalau piringnya dua ada, piringnya tiga ada, piringnya lima ada, tapi kalau piringnya empat nggak ada gitu loh. Nah, gimana cara ngitungnya ya? Berarti kita hitung dari eh, berapa data yang pernah ada gitu ya. Nah, itu adalah prinsip dari interpolasi. Jadi misalkan pakai linear ya berarti kita ambil dua buah titik ini pendekatannya. Berarti nanti kalau buat 4 buah piring bakso kita harus bayar 5,5 dolar. Itu. Mana sih? Bisa dipahamin nggak kira-kira maksud dari interpolasinya? Jadi ada data yang ada apa kita punya beberapa ya data yang kita tahu gitu ya. Jadi misalkan kalau X-nya satu, kita punya X-nya 2, kita punya X-nya 3, kita punya X-nya X pada saat X sama dengan 5 juga ada. Kita ada data Y-nya gitu loh. Berapa pasangan-pasangan ini gitu loh. Jadi misalkan juga kayak di contoh kasus ini ya. Ini misalkan di Kota Banjarmasin, ini kan ada ini ya, ada jumlah penduduknya nih gitu loh. Tahun 2011 kita ada penduduk jumlahnya sekian 637,87 apa 873 gitu kan. Nah, kita misalkan punya data ini. Kopi. Aduh, nggak bisa dipaste. Tahun 2011 misalkan kita punya data penduduknya adalah 637,873. Anggaplah ini pada saat Januari ya. Kemudian juga eh eh nah, apa nih? Pas ada saat 2022 ada 647,403. Nah, kita pengen tahu kalau di Oktober tahun 2011 kira-kira jumlah penduduknya berapa? Kita bisa gunakan proses interpolasi gitu ya. Bisa paham nggak? Bisa dipahami nggak ini maksudnya? Berarti ini kan datanya kalau kita bilang 2011 Januari itu adalah data misalkan data pertama. Berarti ini X-nya sama dengan misalkan satu, nilainya adalah Y-nya sama dengan ini. Kemudian misalkan tahun 2022 di Januari
X-nya berarti kan apa bulan bulan ke-13 ya? Ya kah? Berarti kan mulai dari Januari, Februari gitu kan. Maret 2, Maret ketiga gitu kan. Nah, sampai misalkan Desember gitu kan. Desember itu adalah bulan ke-12, Januari lagi tahun berikutnya 2012 itu berarti di sini adalah tanggal ke-13 gitu ya. Nah, Y-nya adalah ini. Nah, kita pengen tahu tahun 2011. Misalkan kita pengen tahu pada saat bulan Maret gitu ya, atau pada saat X sama dengan 3, kira-kira jumlah penduduknya berapa? Oke, idenya nangkep nggak? Paham nggak? Bisa ditangkap nggak idenya? Bisa dipahami nggak? Ada ide seperti ini. Kita cari di bulan Maret deh, misalkan bulan ketiga. Bisa dipahami nggak? Atau masih bingung? Gimana gimana? Nah, kok nggak ada tanggapan? Bisa dipahami nggak? Ya, bisa dipahami nggak? Bisa ya? Oke. Nah, idenya interpolasi itu ini gitu loh. Jadi kita ada misalkan dua buah data ujung ke ujung, kita pengen tahu nilai data di tengahnya di antara kedua ujung ini gitu loh. Kalau misalkan datanya cuma dua, ya udah kita bisa gunakan interpolasi yang linear kayak tadi ini ya. Ini rumusnya ini. Jadi kalau kita mau ngitung pakai manual, ya lihat gitu ya. Eh, Nah, kita gunakan rumusan yang ini gitu loh. P3 berapa tadi nih gitu loh. Mana sih? Masih sorry. Pythonnya lupa nggak diinstal. Berarti nanti ngitungnya penduduk pada misalkan X-nya 3 gitu kan. Eh, Y0-nya berapa tadi nih? Mana notepad tadi ini ya? Ini. Ini berarti anggaplah X0 gitu kan. Ini adalah X0, ini adalah Y0, di sini adalah X1, ini adalah Y1. Nah, kalau rumusannya sudah seperti ini, eh, kita gunakan rumusnya tadi ya. Y0 dikalikan dengan X1 kurangi X dibagi dengan X1 kurangi X0 ditambah Y1 dibagi dikali X dikurangi X0 dibagi X1 kurangi X0.
Nah, kita masukin angkanya gitu ya. Y nolnya berapa? Y nolnya 637,873 dikalikan dengan berapa nih? X satunya adalah 13 dikurangi bulan ketiga gitu kan, dikurangi 3 dibagi dengan 13 kurangi satu, ya kan? X satunya karena 13, X nolnya satu gitu ya. Nah, kemudian ditambah 647 Y1 47,403 dikalikan dengan mana tadi? X dikurangi X0, berarti di sini adalah 3 dikurangi satu dibagi dengan 13 kurang satu. Ini sama dengan berapa nih? 637,873 dikalikan dengan 10/12 ditambah dengan 647,403 dikalikan dengan 2/12. Nah, ya. eh, ini mungkin silakan dicari berapa numeriknya gitu ya, angkanya. Nah, itu nanti kita akan temukan kalau di bulan Maret kira-kira jumlah penduduknya adalah berapa gitu ya, sekian gitu ya. Kalau mau dihitung sih mana ya, yang paling gampang? Kalkulator mungkin ya. Eh, pakai ini kan bisa, pakai spreadsheet. Mana tadi? Enam tiga tujuh. Eh, 873 dikali dalam kurung berapa nih? 10/12 ditambah dengan kali dalam kurung 2/12. Hasilnya adalah berapa tadi? Ya kalau ngikutin ini ya kalkulator 639,461. Jadi di bulan Maret tahun 2011 itu jumlah penduduknya adalah diperkirakan 639,461 orang. Nah, itu prinsip dari interpolasi ya. Bisa dipahamin nggak? Bisa dipahamin nggak? Yang ini kasus sederhananya aja dulu ya. Jadi rumusannya udah ada, tinggal diikutin sih sebenarnya gitu loh. Gimana? Bisa? Bisa paham nggak dari sini? Prinsipnya aja dulu gitu loh. Prinsip dari interpolasi. Oh, interpolasi itu gini gitu loh. Karena yang diperlukan memang kalian paham prinsipnya dulu gitu loh. Dan buat urusan ngitungnya nanti bertahap lah gitu loh.
Bisa gimana? Bisa dipahamin? Nah, kok gak ada tanggapan? Ya kalau misalkan bingung di mana ya kira-kira bingungnya? Jangan sampai teguring lah. Bisa, kok gak ada tanggapan? Oke, mungkin kalau masih belum paham nanti silakan dipelajari lagi videonya ya. Ini saya rekam pakai screen recorder, jadi mungkin agak lama prosesnya. Ada yang mau tanya dulu kah? Pada hampir 1 jam. Gimana? Oke, ini dulu prinsipnya. Bagaimana dengan misalkan interpolasi yang 2 titik, 3 titik? Ya itu nanti kalau yang 2 titik udah paham linear, yang insya Allah yang kuadratik sama Lagrange udah sebenarnya sih bisa dipahamin gitu ya. Ya, itu dari apa inti dari pertemuan dari yang ke berapa? Yang 6 sama 7. Isinya adalah interpolasi. Jadi ada kita punya data yang diketahuin apa? Kondisi diketahuin misalkan aja adalah jumlah penduduk gitu kan, jumlah penduduk Banjarmasin dari tahun 2011 sampai 2010. Nah, kita belum tahu misal kita pengen apa? Kita pengen cari pada saat astaga ini 2014 ya harusnya ya. Misalkan kita pengen cari pada saat 2016 bulan ke Oktober, kira-kira jumlah penduduknya berapa. Nah, itu kita bisa lakukan proses interpolasi. Atau misalkan kita cuma punya eh, data jumlah penduduk dari 2011 yang ada misalkan cuman misalkan ini nggak ada gitu ya. Kemudian ini juga nggak ada, ini nggak ada. Nah, bagaimana kita mendapatkan misalkan tahun 2012-nya berapa gitu kan. Kemudian 2016 berapa, 2018 itu berapa, 2019 itu berapa. Nah, untuk mengisi data ini kita bisa gunakan teknik interpolasi. Nah, intinya cuma itu sih gitu loh. Ada yang mau ditanya dulu kah? Gimana? Gak ada yang mau tanya. Kenapa? Interpolasi itu proses untuk menghitung nilai antara yang tidak diketahui. Ya, ya misalkan untuk menghitung tahun 2012 itu berapa. Nah, ini namanya kita mencari prosesnya adalah proses interpolasi gitu ya. Misalkan 2011 ada, 2013 ada, 2015 ada, 2016 nggak ada, 2020 ada gitu loh. Tapi misalkan yang ada cuma sampai 2016, 2000 atau misalkan ini ada ya. Nah, kemudian misalkan 2020 eh mana ya? Ini kan ada semua nih sampai 2020 ada gitu kan misalkan.
Kalau misalkan 2022 itu berapa, jumlah penduduknya berapa? Nah, ini sudah masuk ekstrapolasi karena di luar dari jangkauan kan. Kalau yang misalkan 2022, 2026, 2016, sorry, 2012, 2016, 2018, 2019, ini kan masih dalam jangkauan dari 2011 sampai 2020. Nah, ini kita sebut sebagai interpolasi. Proses menghitung angkanya gitu loh. Membuat perkiraan datanya berapa. Oke lah, bisa di, ya bisa kalau linear itu bisa. Artinya kalau linear kan kita cuma bergantung di dua titik. Mana tadi sih? Ini ya slide-nya. Kalau linear itu cuma dua titik. Misalkan 2012 kita ngambilnya dari 2011 sama 13 atau 2011, misal linear itu bergantung cuma dua titik. Perlu dua titik yang diketahui. Jadi misalkan buat ngitung 2012 itu berapa gitu ya, jumlah penduduknya, kita bisa gunakan yang ada di 2011 dan 2013 atau di 2011 dan 2014 boleh, atau 2011 dan 2015. Nah, itu pakai yang linear. Jadi cuman dua titik. Itu yang linear. Kalau misalkan kuadratik, untuk menghitung 2012, jumlah penduduk 2012 itu misalkan kita gunakan 2011, kemudian 2013 dan 2014. Ya, rumusannya yang ini. Nih. Atau kombinasinya kita cari 2012, kita kombinasinya kita misalkan gunakan 2011, 2013 dan 2015, atau atau bisa juga misalkan 2014 dan 2015. Kenapa? Yang kita ketahui kan data yang ini nih. Nah, ini itu yang kuadratik ya. Kalau yang Lagrange, misalkan kita mau pakai dari 2012, kita mau cari, kemudian kita gunakan 2011, 13, 14, 15 sama 17 misalkan kita mau cari, silakan. Nah, kalau sudah pakai itu, kita gunakan yang metode Lagrange yang tingkat tinggi yang ini. Oke. Pahami prinsipnya dulu lah gitu loh. Nanti rumusnya mengikutin. Kita masukin angkanya satu persatu. Ini sebenarnya rumusannya sudah standar. Kalian tinggal masukin angkanya aja lagi gitu loh. Rumusannya sudah udah baku dari sananya. Bisa dipahamin lah. Bisa atau masih bingung? Bisa ya? Ya. Nah, eh jadi kalau di pertemuan ke-6 itu hitungnya pasti manual. Di pertemuan ke-7 itu sudah ada, sebenarnya di Python sudah ada ininya, library-nya sudah ada, apa ya, metodenya. Jadi kalian tinggal
tinggal pakai, silahkan gitu ya, mau pakai yang mana. Kalau yang ini tinggal istilahnya tinggal pakai lah gitu loh. Ada linear, ada nearest zero, S-line, ada quadratic sama kubik. Aslinya di videonya lumayan singkat sih yang di pertemuan 17. Sorry, pertemuan 7 itu lumayan singkat. Jadi kalau misalkan pengen tahu gimana caranya menggunakan Python yang sudah pakai pustakanya orang ya. Jadi misalkan yang sudah pernah dibuat orang, kita pakai interpolate, silahkan. Kalau yang saya jelaskan tadi adalah metode kalau kita hitung manual atau kita sendiri yang tulis kodenya gitu ya. Masalahnya sini Pythonnya belum selesai install. Oke, topik interpolasinya paham lo lah. Bisa dipahamin kan? Saya. Oke, jadi nanti misalkan kalian ada disuruh mencari jumlah penduduk, punya data jumlah penduduk atau misalkan riwayat penjualan barang gitu kan. Kalau tahun sekian ini kayak gini, kalau berarti nanti misalkan nanti ada penjualan barang gitu kan. Kita lihat apa trennya gitu ya, lagi naik apa turun gitu kan. Misalkan bulan Januari ada, kemudian bulan Maret ada, Januari ada, Maret ada, kemudian misalkan Januari, April, Mei ada, bulan pertama ada gitu kan, bulan ketiga ada bulan kelima ada. Nah, kita mau pengen cari bulan keempat tuh kira-kira penjualannya berapa gitu ya. Barang itu terjual berapa unit gitu ya. Misalkan total penjualan penjualan barang. Nah, ini adalah salah satu contohnya juga gitu ya. Oke, bisa dipahamin lah. Idenya dapat nggak? Ide dari interpolasinya dulu deh. Prinsip ini nih, metode menghasilkan data yang tidak diketahui namun berada pada jangkauan dari timbunan data diskrit yang diketahui. Menghasilkan data yang tidak diketahui, ya maksudnya saya gini, yang ini benar-benar dipegang gitu loh. Masalah ngitungnya gimana ya, rumusnya sudah jelas lah gitu loh, sudah pasti gitu ya. Atau misalkan pakai Python, ya ada toolboxnya ada. Tapi yang jelas prinsipnya ini yang harus dipahamin dulu. Oke lah, udah hampir 1 jam lebih. Kita break dulu ya maksudnya gitu loh. Kecuali ada yang mau ditanyakan dulu. Gimana? Gak ada ya? Udah cukup ya? Oke, kalau cukup kita akhiri dulu. Nanti kalau boleh ada besok ada yang ngingatin. Kalau enggak saya lupa nguploadnya gitu loh. Soalnya ini bukan screen recordnya Google. Oke lah. Eh, itu aja reviewnya. Jadi apa aja sih yang kalian harus ketahuin mulai dari pertemuan pertama itu belajar apa gitu ya. Kedua, ketiga, keempat, kelima, 5, 6, 7. Selama ini ngapain aja? Ya ini intinya cuman tiga bahasan tadi. Empat ya. Eh, Kenapa harus belajar numerik? Kemudian di sini gimana caranya komputer nyimpan angka? Di sini adalah solusi bersama satu variabel di mana kita menggunakan proses menebak gitu ya. Tebakan angkanya berapa karena solusi pastinya sulit didapat. Nah, interpolasi ini ada sesuatu data yang dicari dari himpunan data yang udah diketahuin. Ya. Nah, di interpolasi yang ketujuh, kalian bisa pakai toolboxnya Python. Oke.
Mungkin itu aja dari kuliahnya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.